Hai teman-teman setia Desir Waktu, selamat datang kembali. Kali ini Karin akan melanjutkan episode ketiga dari kisah Rahasia di Balik Ponsel Suamiku Sang Jenderal. Bagi teman-teman yang belum menyimak episode pertama bisa cek video sebelumnya atau klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Baik, mari kita mulai. Darah dan keringat bercampur di wajah Raka saat ia berusaha tetap sadar. Ledakan dari markas Orion meninggalkan luka bakar di lengan kirinya. Maya, dengan napas terengah, menariknya ke gang sempit di antara dua gedung tua. Sirene polisi meraung di kejauhan. Namun, mereka tahu itu bukan pertolongan, justru bahaya lain yang mengintai. Kita harus terus bergerak, bisik Maya. Mereka melompati pagar, menyelinap di bawah bayangan malam. Jalanan basah setelah hujan, menyamarkan jejak mereka. Setelah beberapa kilometer berlari tanpa arah, mereka tiba di sebuah rumah kosong di pinggiran kota. Raka menggertakkan giginya, menekan luka di lengan. Maya mencari kain untuk menghentikan pendarahan. "Kita buronan sekarang," ucap Raka, nadanya getir. Maya menatapnya, ketakutan merayapi hatinya. "Bukan hanya buronan. Kita target eliminasi." Pesan misterius dari Sang Dalang. Di dalam rumah kosong itu, ponsel Maya bergetar. Sebuah pesan muncul di layar, permainan baru saja dimulai. "Selamat datang di babak berikutnya." Jari-jari Maya gemetar. Pengirimnya tanpa nama. Siapapun yang mengirim pesan ini, mereka tahu di mana Maya dan Raka berada. "Ini bukan lelucon," gumam Maya. "Mereka masih mengawasi kita." Raka meraih ponsel Maya, wajahnya mengeras. "Ini bukan sekadar pengawasan. Ini peringatan." Tak lama, suara langkah kaki bergema dari luar. Mereka segera mematikan lampu. Jendela rumah berguncang seolah ada yang memeriksa dari luar. Detik berlalu dengan lambat. Kemudian, suara itu menghilang. Maya mengintip melalui celah tirai. Seseorang telah meninggalkan sebuah amplop di depan rumah. Dengan hati-hati, Maya mengambilnya. Di dalamnya ada foto dirinya dan Raka, dengan tanda silang merah di atas kepala mereka. Bayu masih hidup, tetapi sekarat. Mereka tak bisa diam. Maya dan Raka meninggalkan rumah itu dan menuju lokasi aman yang mereka ketahui. Sebuah klinik ilegal tempat para buronan sering mendapatkan perawatan medis. Di sana, mereka menemukan seseorang yang mereka kira sudah mati, Bayu. Ia terbaring di ranjang darurat, tubuhnya penuh luka tembak. Napasnya lemah, tapi matanya masih menyimpan sisa kesadaran. "Maya, Raka," suaranya serak. "Kalian harus tahu, Wijaya bukan otak utamanya." Maya mendekat, meraih tangan Bayu. "Siapa? Siapa yang mengendalikan semua ini?" Bayu menggigil, kemudian dengan suara hampir tak terdengar, ia mengucapkan sebuah nama. "Sang Dalang, bukan orang yang kita kira." Sebelum ia sempat mengatakan lebih banyak, tubuhnya kejang-kejang. Dokter di klinik berusaha menolongnya, tapi Bayu sudah tak bernyawa. Di saku Bayu, Maya menemukan sebuah kunci kecil dengan lambang berbentuk burung hantu terukir di atasnya. Surya kembali dengan informasi baru. Dalam ketidakpastian, mereka mencari seseorang yang masih bisa dipercaya. Surya, mantan intel yang pernah membantu mereka sebelumnya, muncul dalam bayangan malam, seolah sudah menunggu mereka. "Aku tahu kalian akan datang padaku," kata Surya, menyerahkan selembar dokumen yang sudah lusuh. "Ini yang kalian cari." Dokumen itu berisi catatan operasi rahasia bernama Requiem, dan di dalamnya ada nama Raka, bukan sebagai aparat penegak hukum, melainkan sebagai salah satu target eksperimen. "Apa artinya ini?" tanya Raka, wajahnya tegang. "Artinya," kata Surya, "kau bukan hanya seorang pion. Kau adalah subjek utama dalam proyek ini." Penyusupan ke rumah petinggi kepolisian. Mereka tak bisa hanya diam. Dengan informasi dari Surya, Maya dan Raka merencanakan penyusupan ke rumah seorang petinggi kepolisian, seseorang yang terlibat langsung dalam proyek Requiem. Malam itu, mereka menyelinap ke dalam rumah mewah itu. Alarm keamanan mereka lumpuhkan. Dengan hati-hati, Maya menemukan sebuah brankas tersembunyi di balik lukisan. Raka mencoba mencocokkan kunci yang mereka temukan di saku Bayu.
Brankas terbuka, dan di dalamnya ada tumpukan dokumen serta sebuah flash drive. Namun sebelum mereka sempat mengambil semuanya, suara klik terdengar di belakang mereka. Pistol diarahkan tepat ke kepala Maya. Seorang pria bertubuh tegap berdiri di ambang pintu, senyum sinis di wajahnya. Kalian datang terlalu jauh. Penangkapan oleh pasukan khusus. Belum sempat mereka bergerak, suara langkah kaki terdengar dari luar. Pasukan bersenjata lengkap mengelilingi mereka. Tinggalkan dokumen itu, perintah pria tersebut. Atau kalian mati di sini. Raka dan Maya saling berpandangan. Mereka sudah terperangkap. Tak ada jalan keluar. Dari balik kerumunan pasukan, seseorang melangkah maju. Sosok yang Maya kenal baik, Kapten Wijaya. Namun, yang mengejutkan, ia tidak tersenyum penuh kemenangan. Wajahnya tampak takut. Kalian tak mengerti, bisiknya, aku pun hanya pion. Dan sebelum ada yang bisa bergerak, suara tembakan menggema. Darah Wijaya menyembur, dan sosok baru muncul di baliknya. Seorang wanita, dengan tatapan tajam dan senyum penuh misteri. Sekarang, katanya, kita bisa berbicara. Mata Maya membelalak. Wanita yang berdiri di hadapannya bukan sembarang orang. Sorot matanya tajam, penuh keyakinan, dengan senyum tipis yang membuat bulu kuduk meremang. Siapa kau? Tanya Maya dengan suara bergetar. Wanita itu hanya tertawa kecil sebelum menyeringai. Namaku bukan hal yang penting. Tapi kalau kau ingin tahu siapa yang sebenarnya menarik tali dalam permainan ini, ya, kau sedang menatapnya. Sebelum Maya bisa bereaksi lebih jauh, sebuah suntikan ditancapkan ke lehernya. Dunia seketika berputar, dan tubuhnya lunglai. Saat Maya pingsan, Raka mencoba melawan. Ia menangkis salah satu pasukan yang mengawalnya, meraih senjata mereka, dan menembakkan peluru ke arah lampu ruangan. Dalam kegelapan, ia berlari ke arah jendela, melompat keluar, dan jatuh di atap mobil. Tulangnya terasa remuk, tetapi ia harus bangkit. Ia berlari di lorong sempit kota, menghindari kejaran pasukan misterius itu. Namun, ia tahu satu hal, Maya telah ditangkap, dan ia harus menemukannya. Saat kesadaran Maya kembali, ia menyadari dirinya berada di dalam ruangan putih steril. Tangannya terikat di kursi, dan lampu di atasnya menyilaukan. Bayangan wanita misterius itu muncul di hadapannya lagi. Kita sudah lama mengawasi kalian, Maya. Kau dan Raka hanya pion dalam permainan yang lebih besar. Maya menggigit bibirnya. Apa yang kau inginkan dariku? Sang dalang tersenyum. Aku ingin memberimu pilihan. Ia membuka layar besar di belakangnya, memperlihatkan rekaman Raka yang sedang ditangkap di tempat lain. Darah menetes dari dahinya, napasnya berat. Kau bisa menyelamatkannya, tapi hanya jika kau mau bekerja sama denganku. Di tempat lain, Raka yang tengah terluka menemukan seseorang yang tidak ia sangka. Surya, kau harus cepat. Maya dalam bahaya. Surya menyerahkan sebuah dokumen rahasia kepada Raka. Ini adalah bukti bahwa semua yang terjadi selama ini hanyalah puncak gunung es. Ada konspirasi yang lebih besar. Raka membuka dokumen itu dan matanya melebar. Nama-nama dalam daftar itu mencakup orang-orang yang selama ini ia percayai. Kita harus menghentikan mereka, ucap Raka penuh tekad. Sementara itu, Maya mencari cara untuk meloloskan diri. Dengan trik licik, ia berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan menyerang salah satu penjaga. Ia merampas kunci dari tubuh penjaga yang tak sadarkan diri dan menyelinap keluar dari ruangan. Namun, baru beberapa langkah keluar, ia mendengar suara yang membuatnya terhenti. Suara Raka. Ia berbalik dan melihat layar di koridor yang menampilkan Raka, tengah disiksa oleh pasukan Sang Dalang. Pilihan ada padamu, Maya, suara Sang Dalang kembali terdengar. Selamatkan dirimu, atau kembali untuknya. Maya mengepalkan tangannya. Ia tahu jawabannya. Ia tidak akan meninggalkan Raka. Maya tidak ragu. Ia berbalik, mengambil napas dalam, dan bergerak cepat menuju ruangan tempat Raka disekap. Namun, begitu ia membuka pintu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ruangan itu kosong. Monitor di sekeliling ruangan tiba-tiba menyala, menampilkan wajah Sang Dalang dengan seringai liciknya. Tepat waktu, Maya,
katanya dengan nada puas. Kau benar-benar siap mengorbankan dirimu demi Raka, ya? Maya mengepalkan tinjunya. Di mana dia? Sang dalang mengangkat tangannya, seolah sedang menikmati momen ini. Jangan khawatir. Dia ada di tempat yang tepat. Tapi sebelum kau bertemu dengannya, ada satu hal yang harus kau lakukan. Sebuah pintu terbuka di sisi lain ruangan, memperlihatkan sebuah lorong panjang yang gelap. Jalanlah, dan kau akan tahu sendiri. Di tempat lain, Raka mencoba memahami situasi. Ia kini berada di sebuah ruangan berpendingin tinggi, tubuhnya terikat di kursi baja. Di depannya, seorang pria bertubuh besar dengan mata tajam menyalakan alat penyiksaan listrik. Katakan, Raka, suara berat pria itu terdengar. Siapa yang tahu tentang operasi ini selain kau dan istrimu? Raka mendengus. Kau pikir aku akan memberitahumu begitu saja? Arus listrik menyambar tubuhnya. Raka menahan jeritan, menggertakkan giginya. Di tengah penderitaannya, ia menangkap sesuatu di sudut ruangan. Kamera kecil tersembunyi di balik ventilasi udara. Seseorang mengawasinya. Maya melangkah perlahan ke dalam lorong. Cahaya lampu berkedip-kedip, dan bayangannya memanjang di dinding sempit. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari belakangnya. Refleks, Maya berbalik, mengangkat senjata yang ia ambil dari penjaga sebelumnya. Sosok pria muncul dari kegelapan. Sudah lama, Maya. Maya membeku. Sosok itu adalah seseorang yang seharusnya sudah mati. Bayu? Bayu menyeringai. Aku senang melihatmu lagi. Kupikir kau sudah menyerah. Maya menatapnya tajam. Apa maksudmu? Kau seharusnya sudah mati. Aku melihat jasadmu sendiri. Bayu tertawa pelan. Apa kau benar-benar percaya pada apa yang kau lihat? Dunia ini penuh kepalsuan, Maya. Kau hanya melihat apa yang ingin mereka tunjukkan. Maya mulai memahami sesuatu. Jika Bayu masih hidup, maka selama ini, kau bekerja untuk sang dalang. Gumamnya dengan suara gemetar. Bayu tersenyum. Bukan hanya bekerja. Aku bagian dari semua ini sejak awal. Maya mundur selangkah. Dunia di sekelilingnya seakan berputar. Kau bagian dari mereka, sejak awal? Bayu mengangguk, lalu menatap Maya dengan sorot mata yang sulit dibaca. Dan sekarang, kau harus memilih. Tetap melawan dan mati sia-sia, atau ikut bersamaku, memahami permainan ini dari sisi yang benar. Di layar, wajah Raka kembali muncul. Kali ini lebih lemah, dengan darah mengalir dari pelipisnya. Maya menahan napas. Ia benar-benar berada di ujung keputusan yang menentukan. Maya menatap layar yang menampilkan Raka dalam keadaan babak belur. Tawaran Bayu menggema di kepalanya. Jika ia memilih melawan, nyawa Raka bisa melayang. Jika ia memilih ikut dengan Bayu, ia akan menjadi bagian dari permainan kotor yang selama ini ingin ia hancurkan. Detik-detik berlalu dengan lambat. Napasnya tersengal. Apa jaminanmu kalau aku ikut denganmu, Raka akan tetap hidup? Tanya Maya, berusaha mengulur waktu. Bayu tersenyum miring. Tidak ada jaminan dalam permainan ini, Maya. Tapi jika kau tetap keras kepala, kau hanya akan berakhir seperti dia. Maya mengepalkan tinjunya. Ia harus berpikir cepat. Di ruangan lain, Raka masih tergantung dengan rantai di pergelangan tangannya. Matanya kabur, tubuhnya lemas akibat siksaan yang terus ia alami. Tapi ia tidak menyerah. Dengan sisa tenaganya, ia mencoba mengendurkan borgol yang mengikatnya. Setiap gerakan terasa menyiksa, tapi ia tahu, jika ia menyerah, semua akan berakhir. Di sudut ruangan, ia melihat salah satu penjaga sibuk dengan ponselnya. Sebuah ide gila terlintas di kepalanya. Hei, panggilnya dengan suara serak. Aku punya sesuatu untukmu. Penjaga itu tertawa sinis. Apa? Permohonan terakhir? Raka tersenyum samar. Tidak. Informasi yang bisa membuatmu kaya. Maya mengamati Bayu dengan saksama. Ada sesuatu yang tidak beres. Kau selalu ada di setiap titik penting dalam hidupku, Bayu, ucap Maya. Bahkan setelah kau mati. Seakan-akan ini semua sudah direncanakan. Bayu terkekeh.
Kau memang cerdas, Maya. Ya, semuanya sudah diatur sejak awal. Maya menahan napas. Jadi, sejak awal Raka hanya umpan. Bayu mengangguk. Dia hanya alat. Target yang sesungguhnya adalah kau. Maya tersentak. Apa maksudmu? Bayu berjalan mendekatinya, menatapnya dengan tatapan tajam. Kau pikir siapa yang mengawasi semua ini? Siapa yang benar-benar menarik tali? Bukan sang dalang. Bukan aku. Maya membelalak. Jadi ada seseorang di atas kalian? Bayu mengangguk. Dan dia sudah menunggumu. Penjaga itu tertawa sinis. Informasi macam apa yang bisa kau tawarkan? Raka menarik napas dalam. Data operasi rahasia. Nama-nama orang yang ada di daftar hitam sang dalang. Penjaga itu terdiam. Raka bisa melihat kilatan ketertarikan di matanya. Aku bisa memberimu akses ke dalam sistem. Tapi kau harus melepaskanku dulu. Penjaga itu ragu sejenak, lalu mendekat. Namun, sebelum ia bisa bereaksi, Raka memanfaatkan kesempatan itu. Ia mengayunkan kakinya dengan keras, menjatuhkan pria itu ke lantai. Dengan cepat, ia meraih kunci dari sabuk penjaga dan membebaskan dirinya. Saat alarm berbunyi, Raka sudah berlari keluar. Bayu membawa Maya ke sebuah ruangan besar. Di dalamnya, seorang pria tua duduk di kursi kulit, dikelilingi oleh layar-layar yang menampilkan berbagai operasi rahasia. Selamat datang, Maya. Suara pria itu terdengar tenang namun mengintimidasi. Maya merasa tenggorokannya kering. Siapa kau? Pria itu tersenyum tipis. Kau bisa memanggilku Wijaya. Mata Maya melebar. Kapten Wijaya? Atasan Raka? Wijaya mengangguk. Aku sudah lama mengamati kalian. Dan sekarang, saatnya kau membuat keputusan. Maya menelan ludah. Keputusan apa? Wijaya berdiri. Bergabunglah denganku. Atau, saksikan dunia yang kau kenal hancur. Saat Raka berhasil keluar dari tempat penyekapan, ia merasakan hawa dingin di udara malam. Namun, ia tidak bisa berdiam diri. Ia harus menemukan Maya. Sementara itu, di dalam ruangan, Maya menatap Wijaya dengan penuh kebencian. Aku tidak akan pernah menjadi bagian dari ini. Wijaya menghela napas. Sayang sekali. Ia menekan tombol di mejanya. Seketika, layar di sekeliling ruangan menampilkan rekaman Raka yang berlari di lorong gelap. Dia sudah dekat, gumam Wijaya, tapi dia tidak akan sampai kepadamu. Maya tersentak. Apa maksudmu? Wijaya tersenyum kejam. Lorong tempatnya berlari akan segera diledakkan. Mata Maya melebar. Tidak. Ia berlari menuju pintu, tetapi Bayu menahannya. Lepaskan aku, Bayu, teriak Maya. Bayu menatapnya dalam-dalam. Lalu, untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, ekspresinya berubah. Tanpa peringatan, ia melepaskan genggamannya. Pergi, Maya. Maya tidak berpikir dua kali. Ia berlari keluar. Namun, tepat saat ia mencapai lorong, suara ledakan mengguncang gedung. Dan layar menjadi gelap. Maya terhuyung di tengah puing-puing yang berserakan. Ledakan tadi mengguncang seluruh bangunan, menyebabkan debu dan asap memenuhi udara. Napasnya tersengal, jantungnya berdegup cepat. Suara riuh alarm dan percikan api di sekitar menambah suasana mencekam. Raka! Maya berteriak, berharap mendengar suara suaminya, tetapi hanya gema yang kembali padanya. Ia mencoba bergerak maju, tetapi tubuhnya terasa berat. Darah mengalir dari luka di dahinya, membasahi pipinya. Tiba-tiba, seseorang menarik lengannya. Maya tersentak dan bersiap untuk menyerang. Tetapi saat ia menoleh, ia melihat wajah yang familiar. Bayu? Bayu, yang seharusnya berada di pihak musuh, kini berdiri di depannya dengan ekspresi penuh ketegangan. Kita harus pergi, Maya. Sekarang juga. Maya menatapnya dengan penuh kecurigaan. Kenapa aku harus percaya padamu? Bayu menghela napas. Karena kalau kita tetap di sini, kita tidak akan keluar hidup-hidup. Maya menggertakkan giginya.
Ia masih tidak yakin apakah Bayu benar-benar bisa dipercaya, tetapi tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Sementara itu, di balik reruntuhan yang terbakar, Raka berjuang untuk tetap sadar. Ledakan itu melemparkannya ke dinding dan menghancurkan sebagian besar lorong tempatnya berlari. Kaki kanannya tertimpa balok besi, dan setiap kali ia mencoba bergerak, rasa sakit yang luar biasa menyengat tubuhnya. Matanya mulai berkunang-kunang. Ia tahu bahwa jika ia kehilangan kesadaran sekarang, kemungkinan besar ia tidak akan pernah bangun lagi. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Dengan sisa tenaga, Raka mengangkat kepalanya. Bayangan seseorang muncul di balik asap. "Siapa di sana?" Suara Raka serak, hampir tak terdengar. Orang itu melangkah lebih dekat. Rambutnya beruban, matanya tajam. "Sudah lama sekali, Raka." Suara itu berbicara dengan nada dingin. Raka terkejut. "Kapten Wijaya?" Maya dan Bayu berlari melewati lorong yang sebagian sudah runtuh. Mereka hampir mencapai pintu keluar ketika Bayu tiba-tiba berhenti. "Ada sesuatu yang harus kau tahu sebelum kita melangkah lebih jauh," katanya dengan serius. Maya mengernyit. "Apa?" Bayu menatapnya tajam. "Raka tidak seperti yang kau kira." Maya terdiam. "Apa maksudmu?" Bayu menarik napas dalam. "Selama ini, kau pikir dia hanya seorang polisi yang terjebak dalam permainan kotor ini, bukan?" Maya mengangguk, meskipun hatinya mulai diliputi kecemasan. Bayu melanjutkan, "Dia bukan hanya korban. Dia juga pelaku." Maya membeku. "Tidak, kau bohong." Bayu menggeleng. "Aku berharap aku bohong, Maya. Tapi dia menyimpan sesuatu darimu. Sesuatu yang sangat besar." Di ruangan lain, Raka menatap Wijaya dengan kebencian. "Kau dalangnya selama ini." Wijaya tersenyum tipis. "Dalang? Aku hanya pemain yang lebih lama bertahan dalam permainan ini, Raka." Raka mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. "Apa yang kau inginkan dariku?" Wijaya berjalan mendekat, menatapnya seolah Raka adalah seekor tikus yang terjebak dalam perangkap. "Aku ingin memberikanmu pilihan, sama seperti yang kuberikan pada Maya." Raka mengernyit. "Maya? Apa yang kau lakukan padanya?" Wijaya terkekeh. "Dia masih hidup. Untuk sekarang." Raka mengepalkan tangan. "Kalau kau menyentuhnya, kau tidak dalam posisi mengancam siapapun, Raka," potong Wijaya. "Sekarang, dengarkan baik-baik. Aku bisa menyelamatkan Maya. Aku bisa mengeluarkan kalian dari neraka ini." Raka menatapnya tajam. "Apa syaratnya?" Wijaya tersenyum. "Bekerja untukku." Maya dan Bayu akhirnya mencapai pintu keluar. Namun, saat mereka mendorong pintu besi berat itu, sebuah suara menggelegar dari belakang mereka. "Berhenti." Maya berbalik, dan matanya membelalak saat melihat seseorang yang tidak pernah ia sangka. Andini? Jaksa Andini, yang seharusnya tewas dalam insiden penembakan di kantornya, kini berdiri di sana dengan pistol mengarah langsung ke mereka. "Kalian tidak akan pergi kemana-mana," katanya dingin. Maya merasa dunia berputar. "Tapi, aku melihatmu tertembak. Aku melihatmu mati." Andini tersenyum miring. "Itu hanya bagian dari rencana, Maya. Kau tidak menyadari bahwa sejak awal, aku hanya memainkan peranku." Bayu melangkah maju. "Jadi, kau bekerja untuk Wijaya?" Andini menggeleng. "Aku bekerja untuk seseorang yang lebih besar dari Wijaya." Maya semakin bingung. "Siapa?" Andini menatapnya dengan tatapan yang penuh rahasia. "Jika kau ingin tahu, kau harus ikut denganku." Sementara itu, Raka berjuang dalam dilema. Jika ia menolak, Maya akan tetap dalam bahaya. Jika ia menerima, maka ia akan menjadi bagian dari sistem yang telah menghancurkan hidupnya. Ia menatap Wijaya dengan tajam. "Kau ingin aku melakukan apa?" Wijaya menatapnya dengan puas. "Kau akan menjadi eksekutorku. Orang yang menangani setiap ancaman dalam jaringan ini." Raka mengertakkan gigi. "Dan jika aku menolak?" Wijaya tersenyum. "Maka Maya tidak akan pernah selamat." Di sisi lain kota,
Maya juga dihadapkan pada keputusan besar. Ia bisa melawan Andini dan mempertahankan kebebasannya, atau ia bisa ikut dan menemukan kebenaran di balik permainan ini. Ia menatap Andini. Jika aku ikut denganmu, apakah aku akan bertemu Raka lagi? Andini menatapnya sejenak, lalu berkata, itu tergantung padamu. Maya menghela napas panjang. Ia tahu, apapun pilihannya, tidak akan ada jalan kembali. Dan layar menjadi gelap. Maya duduk di dalam mobil hitam yang dikendarai oleh Andini. Pikirannya masih kacau setelah semua kejadian yang ia alami. Matahari sudah tenggelam, dan kota yang mereka lalui terlihat suram dalam balutan lampu-lampu jalan yang berkedip redup. Kau masih belum percaya padaku, bukan? Andini bertanya tanpa menoleh. Maya menatap keluar jendela. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa lagi. Semua orang yang kuanggap sekutu ternyata menyimpan rahasia. Andini menghela napas panjang. Itu sebabnya kau harus lebih berhati-hati. Aku tidak bisa menjanjikanmu keamanan, tapi aku bisa memberimu jawaban. Maya menoleh. Jawaban apa? Andini tersenyum tipis. Siapa dalang di balik semua ini? Mereka tiba di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Andini mengeluarkan sebuah kunci dan membuka pintu besar yang berderit. Di dalam, terdapat deretan rak yang penuh dengan map dan dokumen tua. Ini bukan sekadar gudang biasa, kata Andini, berjalan menuju sebuah meja panjang di tengah ruangan. Ini adalah tempat di mana bukti-bukti yang seharusnya dihancurkan disimpan. Maya melihat sekeliling. Debu menempel di setiap sudut, tetapi tumpukan berkas itu terlihat masih sering digunakan. Andini mengambil sebuah map berwarna merah tua dan meletakkannya di depan Maya. Ini semua tentang Operasi Orion. Semua catatan tentang Raka dan misinya ada di sini. Maya membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, terdapat foto-foto Raka dengan berbagai orang yang tidak ia kenali. Tetapi satu foto menarik perhatiannya. Foto Raka bersama Wijaya dan seseorang yang tak asing baginya. Ini tidak mungkin, Maya bergumam. Di foto itu, Raka berdiri di samping pria yang selama ini ia kira hanyalah korban dalam permainan ini, Bayu. Maya merasa tubuhnya menegang. Bayu telah menyelamatkannya. Tetapi jika foto ini benar, berarti ia selama ini hanya bagian dari permainan yang lebih besar. Dia bukan hanya seseorang yang kau temui secara kebetulan, Andini berkata lirih. Bayu memiliki keterlibatan dalam semua ini lebih dari yang kau bayangkan. Maya menggeleng tak percaya. Lalu kenapa dia menyelamatkanku? Kenapa dia tampak seperti ingin membantu? Andini menatapnya dalam. Mungkin karena dia ingin memastikan kau tetap dalam permainan, bukan keluar darinya. Maya menggertakkan giginya. Ia merasa dikhianati sekali lagi. Di mana Bayu sekarang? Andini tersenyum sinis. Itulah yang harus kita cari tahu. Sementara itu, di lokasi berbeda, Raka berdiri di hadapan Kapten Wijaya. Wajahnya penuh luka, tetapi sorot matanya tetap tajam. Kau sudah membuat keputusan? Tanya Wijaya dengan nada santai. Raka menghela napas dalam. Aku ingin memastikan Maya selamat. Setelah itu, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Wijaya terkekeh. Keputusan yang bijak. Tetapi aku ingin kau tahu, setelah kau masuk lebih dalam ke dalam permainan ini, tidak ada jalan keluar. Raka menatap tajam. Aku sudah lama kehilangan jalan keluarku. Maya dan Andini bergerak cepat untuk mencari informasi tentang keberadaan Bayu. Mereka menemukan sebuah alamat yang diduga menjadi markas operasi rahasia kelompok yang selama ini mengendalikan segalanya. Saat mereka mendekati lokasi tersebut, sesuatu terasa tidak beres. Jalanan sepi, terlalu sunyi untuk sebuah markas operasi. Andini mengerutkan kening. Kita harus berhati-hati. Ini bisa jadi jebakan. Maya mengangguk dan menarik napas dalam. Tetapi sebelum mereka bisa mengambil langkah lebih jauh, terdengar suara tembakan dari dalam gedung. Mereka saling pandang. Kita harus masuk sekarang. Maya berlari lebih dulu. Saat mereka memasuki gedung, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di tengah ruangan yang dipenuhi cahaya redup, Bayu berdiri dengan pistol terarah ke seseorang yang terikat di kursi. Dan orang itu adalah Raka. Akhirnya kau datang, Maya, kata Bayu dengan nada yang sulit diartikan.
Maya membeku. Apa yang kau lakukan? Bayu menatapnya dengan sorot mata penuh teka-teki. Menyelesaikan apa yang seharusnya sudah selesai sejak lama. Kini, Maya berada di titik kritis. Bayu, yang ia anggap sekutu, kini tampak seperti ancaman. Raka, yang selalu ia coba selamatkan, kini berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Maya mengangkat pistolnya, tangannya gemetar. Lepaskan dia, Bayu. Bayu tersenyum kecil. Kau yakin ingin melakukan ini? Jika kau menembakku, kau mungkin tidak akan pernah tahu kebenaran yang sebenarnya. Andini yang berdiri di belakang Maya menegangkan tubuhnya, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ketegangan semakin memuncak. Pilih, Maya. Suara Bayu terdengar tenang, tetapi penuh tekanan. Apakah kau akan menyelamatkan Raka, atau mencari tahu kebenaran yang lebih dalam? Mata Maya berkedip. Ia sadar, keputusan yang akan ia buat tidak hanya menentukan nasibnya sendiri, tetapi juga nasib semua orang yang terlibat dalam permainan ini. Dan layar menjadi gelap. Mata Maya masih terpaku pada Bayu yang menodongkan pistol ke kepala Raka. Jantungnya berdebar keras, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menggenggam pistolnya lebih erat, tetapi pikirannya penuh kebingungan. Aku akan menghitung sampai 3, Maya, ujar Bayu dengan suara tenang namun penuh ancaman. Pilih, Raka atau kebenaran. Andini yang berdiri di belakang Maya menegangkan tubuhnya, bersiap bertindak. Maya tahu jika ia memilih menyelamatkan Raka, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk mengungkap dalang sebenarnya. Namun, jika ia memilih mencari kebenaran, ia mungkin harus kehilangan Raka selamanya. 1. Bayu mulai menghitung, membuat Maya semakin panik. 2. Sebelum Bayu menyebut angka 3, Maya menarik pelatuk pistolnya. Suara letusan menggema di ruangan sempit itu. Bayu terhuyung ke belakang, darah mulai merembes dari bahunya. Tetapi sebelum ia jatuh, ia sempat menekan pemicu senjatanya. Tembakan itu tidak mengenai Maya, tetapi meleset tipis dan justru mengenai lengan Andini. Maya berlari ke arah Raka dan dengan cepat melepaskan ikatan di pergelangan tangannya. Raka mengerang, tubuhnya lemah setelah berhari-hari ditahan. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara langkah kaki terdengar di luar ruangan. Kita harus keluar sekarang, seru Andini meskipun lengannya berdarah. Mereka berlari melewati lorong panjang dengan nafas terengah-engah. Di belakang mereka, suara tembakan dan perintah keras menggema. Anak buah Bayu pasti sudah menyadari apa yang terjadi dan sedang mengejar mereka. Raka yang masih lemah hampir terjatuh, tetapi Maya menahannya. Bertahanlah, kita hampir sampai. Saat mereka sampai di pintu keluar, sebuah mobil hitam berhenti mendadak di depan mereka. Dari dalam mobil, seseorang yang tidak mereka sangka keluar dengan ekspresi dingin. Kapten Wijaya. Aku sudah menunggumu, Maya, ucapnya sambil menodongkan pistol ke arahnya. Kapten Wijaya menyuruh mereka masuk ke dalam mobilnya. Maya, Raka, dan Andini tidak punya pilihan lain. Di dalam mobil, Kapten Wijaya menyalakan rekaman suara dari ponselnya. Suara itu berasal dari seseorang yang tidak asing di telinga Maya, Bayu. Orion tidak hanya sebuah operasi, tetapi juga kunci untuk menghancurkan seluruh jaringan yang mengendalikan sistem ini. Jika seseorang mengetahui rahasia sebenarnya, ia tidak akan pernah bisa kembali hidup-hidup. Maya menelan ludahnya. Apa maksud semua ini? Kapten Wijaya menyeringai. Maksudnya, Bayu bukan sekadar lawanmu. Ia hanya bidak lain yang digunakan untuk tujuan yang lebih besar. Ia menoleh ke arah Maya. Dan sekarang, kau juga bagian dari permainan ini. Maya menyadari bahwa ia telah masuk terlalu dalam. Permainan ini belum selesai. Ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Mobil hitam melaju dalam keheningan. Maya, Raka, dan Andini duduk dengan ketegangan yang semakin memuncak. Kapten Wijaya menatap mereka melalui kaca spion, senyumnya samar tapi penuh makna. Maya, aku punya tawaran, katanya akhirnya, memecah kebisuan yang menyesakkan. Kau bisa tetap hidup, tapi dengan syarat. Maya menatapnya tajam. Apa yang kau inginkan? Wijaya tertawa kecil, lalu mengeluarkan selembar kertas dari sakunya.
Kau hanya perlu menandatangani ini. Sebuah perjanjian bahwa kau akan bekerja untuk kami, sebagai bagian dari Orion. Jika kau menolak. Ia melirik keluar jendela, ke sebuah gudang tua yang semakin dekat. Maka kita harus menghilangkan semua bukti. Jantung Maya berdegup keras. Ia tahu ini bukan sekadar pilihan hidup atau mati, tapi juga tentang siapa yang akan mengendalikan masa depannya. Setelah mobil berhenti, mereka dipaksa keluar. Anggota Orion lainnya sudah menunggu di sana. Sebuah pintu baja terbuka, memperlihatkan ruangan gelap berisi layar-layar monitor dan peta dengan titik-titik merah yang menandai lokasi-lokasi penting. "Selamat datang di pusat kendali," ujar Wijaya dengan bangga. "Dari sini, kami mengatur segalanya, politik, kepolisian, bahkan kriminalitas di kota ini." Maya merasakan mual di perutnya. Semua ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Raka, yang masih lemah, berusaha berbicara. "Jadi, ini semua tentang kontrol." Wijaya mengangguk. "Kekuatan adalah segalanya. Bayu adalah bidak dalam permainan ini, dan begitu juga aku. Tapi aku lebih memahami cara mainnya." Ia menatap Maya. "Dan kau bisa jadi bagian dari itu, atau jadi sejarah." Maya melirik Andini yang masih memegang lengannya yang terluka. Mereka butuh rencana, dan cepat. Maya tahu mereka tak bisa tinggal di tempat itu lebih lama. Saat Wijaya sibuk menjelaskan operasi, ia mencuri kesempatan untuk menyenggol Andini. Isyarat itu cukup untuk memulai tindakan. Tanpa aba-aba, Andini menjatuhkan salah satu penjaga dengan pukulan mendadak. Maya dengan cepat meraih pistol dari pinggang penjaga lain, menodongkannya ke kepala Wijaya. "Buka pintunya," perintahnya. Wijaya tertawa, lalu mengangkat tangan. "Kau pikir semudah itu?" Ia memberi isyarat, dan tiba-tiba alarm berbunyi. Pintu-pintu terkunci, dan layar di sekeliling mereka mulai menampilkan wajah mereka dengan label "Target". "Kalian tidak akan bisa keluar," ujar Wijaya santai. "Tapi aku suka permainan ini. Mari kita lihat seberapa jauh kalian bisa bertahan." Maya menggertakkan gigi. Ini adalah jebakan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Dalam kekacauan, Raka tiba-tiba menarik Maya ke sudut ruangan. "Aku harus memberitahumu sesuatu," katanya dengan suara tegang. "Apa?" Maya hampir berteriak. Aku bukan hanya bagian dari penyelidikan ini," Raka berbisik. "Aku juga salah satu pencipta Orion." Dunia Maya seolah runtuh. "Apa maksudmu?" "Aku dulu percaya bahwa Orion bisa digunakan untuk membersihkan korupsi dari dalam. Tapi saat aku menyadari bahwa itu telah berubah menjadi alat kekuasaan, aku mencoba keluar." Ia menatapnya penuh penyesalan. "Itulah sebabnya mereka menangkapku. Aku tahu terlalu banyak." Maya mundur satu langkah, seolah Raka adalah orang asing. "Jadi selama ini, kau berbohong padaku?" Raka tidak bisa menjawab, tetapi tatapannya mengatakan semuanya. Dengan informasi baru ini, Maya menyadari bahwa pilihannya lebih sulit dari yang ia kira. Jika ia menghancurkan Orion, ia mungkin juga menghancurkan satu-satunya kesempatan Raka untuk menebus kesalahannya. "Aku bisa mengakhiri ini," ujar Raka. "Tapi aku butuh kepercayaanmu." Maya menatapnya dalam-dalam. Bisakah ia benar-benar mempercayainya lagi? Di luar, suara langkah kaki semakin mendekat. Waktu mereka hampir habis. Dan Maya harus memilih, sebelum semuanya terlambat. Maya, Raka, dan Andini masih terjebak dalam markas Orion. Suara langkah kaki yang mendekat semakin mendebarkan, seolah maut mengintai di balik pintu baja yang terkunci. Maya menggenggam pistol yang ia rebut, sementara Andini mulai meretas sistem keamanan lewat perangkat yang ia curi dari salah satu penjaga. "Kita tidak punya waktu banyak," bisik Andini, keringat menetes di dahinya. Raka menatap Maya, ragu-ragu. "Maya, kalau aku bilang ada cara lain untuk keluar dari sini, tapi itu berarti kita harus bekerja sama dengan seseorang yang mungkin tidak bisa dipercaya. Apakah kau akan menerimanya?" Maya mengerutkan dahi. "Siapa yang kau maksud?" Pintu samping terbuka sedikit, cukup untuk seseorang menyelinap masuk. "Itu adalah Bayu. Kalian benar-benar payah dalam melarikan diri," katanya dengan seringai licik. "Ikuti aku kalau mau tetap hidup."
Maya langsung menodongkan pistol ke arahnya. Kenapa kami harus percaya padamu? Bayu mengangkat tangan, seolah menyerah. Karena kalau tidak, kalian semua akan mati di sini. Aku punya jalan keluar, tapi kita harus bergerak sekarang. Andini menatap Maya. Kita tidak punya banyak pilihan. Dengan enggan, Maya akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi kalau kau berkhianat, aku yang akan menghabisimu. Bayu tersenyum miring. Itu janji yang menarik. Mereka mengikuti Bayu melalui lorong bawah tanah yang tersembunyi di balik dinding markas Orion. Udara di dalamnya lembab dan pengap. Cahaya redup dari lampu darurat membuat bayangan mereka tampak meliuk-liuk di dinding. Kemana kita pergi? Tanya Raka. Ada jalur darurat yang mengarah keluar kota, jawab Bayu. Tapi kita harus melewati satu rintangan terakhir. Saat mereka tiba di ujung lorong, sebuah pintu besar menghalangi jalan. Bayu memasukkan kode, tetapi sistem menolak. Sial, mereka sudah mengganti kodenya. Geramnya. Dari kejauhan, suara alarm berbunyi. Mereka sudah ditemukan. Cepat, kita harus mendobraknya, ujar Maya. Dengan usaha bersama, mereka menghantam pintu itu. Namun, saat pintu terbuka, mereka mendapati sesuatu yang tak terduga. Ruangan besar yang dipenuhi layar monitor, menunjukkan rekaman dari berbagai sudut kota. Dan di tengah ruangan, seorang pria menunggu mereka, Kapten Wijaya. Selamat datang di jantung Orion, ucap Wijaya sambil tersenyum puas. Aku tahu kalian akan sampai di sini. Maya menegang, jemarinya meremas pistol lebih erat. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Wijaya tertawa pelan. Bukan aku yang menginginkan sesuatu. Kalian yang menginginkannya. Kebenaran, kebebasan, semua itu omong kosong jika kalian tidak punya kekuatan untuk mempertahankannya. Ia menekan sebuah tombol, dan layar di belakangnya berubah. Video lama muncul, rekaman tentang Raka, saat ia pertama kali bergabung dengan Orion. Tidak. Raka berusaha mematikan layar, tapi sudah terlambat. Maya melihat semuanya. Di video itu, Raka berbicara dengan seseorang yang wajahnya tertutup bayangan. Kau siap untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kau bayangkan? Tanya suara itu. Aku siap, jawab Raka dalam video. Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kau adalah bagian dari mereka sejak awal. Raka terdiam, tak bisa membela diri. Wijaya mengangkat pistolnya, menodongkannya ke kepala Raka. Kau tahu aturan permainan ini, bukan? Aku akan memberimu pilihan, Maya. Kau bisa menyelamatkan Raka, tapi hanya jika kau menggantikannya. Maya membeku. Apa maksudmu? Bergabunglah denganku. Jadilah pemimpin baru Orion, ujar Wijaya. Kau memiliki keberanian, kecerdikan, dan yang paling penting, kau memiliki hati yang mampu mengendalikan semuanya. Maya terdiam lama. Opsi yang ia miliki sangat terbatas. Jika ia menolak, Wijaya mungkin akan membunuh mereka semua. Jika ia menerima, ia akan masuk lebih dalam ke dunia yang selama ini ingin ia hancurkan. Maya, jangan dengarkan dia. Raka berseru. Diam, bentak Wijaya, menekan pistol lebih erat di kepala Raka. Maya menarik napas dalam. Ini adalah keputusan paling besar dalam hidupnya. Baiklah, katanya akhirnya. Semua orang terdiam. Aku akan bergabung denganmu, tapi dengan satu syarat. Maya melangkah maju, menatap Wijaya tajam. Aku ingin melihat siapa yang sebenarnya ada di balik semua ini. Wijaya tersenyum puas. Bagus. Tapi itu artinya kau harus melihat sesuatu yang tidak akan bisa kau lupakan. Ia menekan tombol lain di meja kontrol, dan layar di belakangnya berubah sekali lagi. Wajah seseorang muncul di layar. Maya terbelalak. Itu adalah ayahnya. Ayah? Bisik Maya, suaranya nyaris tak terdengar. Raka dan Andini juga membeku di tempat mereka berdiri. Di layar, sang ayah tersenyum lembut. Maya, jika kau melihat ini, berarti kau sudah cukup jauh dalam permainan ini. Dan aku bangga padamu. Wijaya menatapnya puas. Sekarang kau tahu, Maya, Orion bukan sekadar organisasi. Orion adalah warisan keluargamu.
Dan sekarang, giliranmu untuk melanjutkannya. Maya merasa dunianya runtuh. Semua pencariannya selama ini, semua penderitaan dan perjuangannya, ternyata berujung pada kebenaran yang paling menyakitkan. Ia ingin menolak, ingin melarikan diri. Tapi bagaimana caranya? Jika musuh terbesarnya ternyata adalah darah dagingnya sendiri? Bersamu. Masih penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tetap pantengin terus Desir Waktu ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar bisa langsung menyimak lanjutan ceritanya atau kisah menarik lainnya dari Desir Waktu. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.